Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya kita sudah siapkan hati kita untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan pagi ini. Amin. Berikan tepuk tangan bagi anak yang siap. Mari kita semua bangkit berdiri. Kami merindukan kasih setiamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau, mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami, mengangkat suara kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah kami segenap umat-Mu, kami mau bersatu hati untuk menyerukan nama-Mu. Yesus kami, Yesus yang luar biasa. Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Lihat kiri kanan kita dan ucapkan berkat bagi saudara kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mencurahkan kuasanya bagi kita. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Kita tahu Tuhan yang bikin hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yesus luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan.
Ingat kasih setia Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pegang kaki Yesus, pegang ujung jumbai Yesus, dan katakan, Engkaulah kuat, Engkau penyembuh, Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan. Kami memuji namamu, kami meninggikan namamu, Yesus Engkau ajaib bagi kami, Engkau luar biasa, kuasa penyertaanmu bagi kami, haleluya. Kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan tak terbatas oleh apapun. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat Tuhan saya coba kita semua bangkit berdiri, angkat suaramu di hadapan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Yesus setiap langkah kami menolong Tuhan yang membimbingnya, Engkau melahirkan yang isi hati kami, membantu kami, Yesus kebenaran hidup kami, Yesus tempat perlindungan bagi kami, Yesus Engkau pembala yang baik, akan perbuatan kami, Yesus memberikan kami di air yang terang, membawa kami ke rumput hijau. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Inilah kami anak-anak kepunyaan-Mu. Terus kami mengatakan bahwa kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Mari Bapak Ibu berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dia pelukis yang ada di cakrawala ini. Dia tahu semuanya. Dia pencipta segala-galanya. Haleluya. Mari kita
mujizat-Mu. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat persekutuan kami dengan Tuhan pada hari ini, Engkau menyatakan mujizat-Mu tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami berseru hanya kepada-Mu. Oleh darah-Mu yang kudus, Engkau menyucikan kami. Oleh darah-Mu yang kudus, Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan cara-Mu, Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu, Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu.
Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami Tuhan, bahkan Kaulah Bapa kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Kaulah Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kaulah Allah yang selalu memimpin kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kebenaran firman-Mu disampaikan, kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menaungi setiap hati kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman yang diberitakan itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Pada pagi hari ini, firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah dengan tema bangkit dari kegagalan. Seperti yang sudah diberikan tema ini oleh gereja, disampaikan kepada jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kegagalan adalah sebuah istilah yang sering kita dengar di dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa dari setiap kita atau semua orang pernah gagal di dalam kehidupannya. Mungkin gagal di dalam studinya, gagal membina hubungan dengan lawan jenisnya, atau gagal di dalam pekerjaan atau usahanya, atau mungkin juga gagal di dalam kehidupan rumah tangganya. Ada banyak respon yang reaksi orang di dalam menghadapi kegagalan itu. Ada reaksi orang yang merasa ketika dia menghadapi kegagalan, dia merasa putus asa. Dia merasa kegagalan itu membuat hidupnya hancur dan merasa segala-galanya sudah habis. Ada orang yang berkata bahwa kegagalan itu adalah akhir dari segala-galanya. Sekarang tinggal bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi kegagalan itu. Apakah reaksi kita mau putus asa, atau kita mau bangkit dan bangun kembali di dalam menghadapi kegagalan tersebut. Ada orang yang berkata bahwa kegagalan itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Kegagalan itu adalah suatu sukses yang tertunda karena gagal di dalam melakukan sesuatu. Untuk kita bangkit dari kegagalan itu, kita membutuhkan suatu pengharapan. Pengharapan bahwa hari esok itu bisa lebih baik dari hari sekarang. Pengharapan itulah yang harus sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tadi. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan itu tahu sauh itu atau jangkar itu ada di dalam sebuah kapal yang beratnya tidak seberapa dan bentuknya juga tidak besar. Tetapi ketika sauh itu dilemparkan ke dalam laut, dia bisa menahan sebuah kapal hingga tidak terhanyut. Kapal yang beratnya ribuan ton itu bisa ditahan hanya dengan sebuah jangkar. Nah, di sini dikatakan bahwa pengharapan itu adalah seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan ke belakang tabir. Kita tahu di dalam Perjanjian Lama, belakang tabir itu adalah tempat kehadiran Allah ketika Dia hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Berarti dengan kata lain, pengharapan yang kita punya ketika kita berharap kepada Tuhan itu merupakan suatu yang kuat di dalam hidup kita, yang aman bagi hidup kita, karena pengharapan kita letakkan kepada Kristus, kita letakkan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengharapan itu bukan kita berharap kepada manusia, bukan kita berharap kepada sesuatu, tetapi pengharapan itu kita labuhkan, kita pegang kepada Kristus Yesus. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen ketika kita mengalami
kegagalan dalam hidup kita, kita harus bangkit karena ada suatu pengharapan di dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai 34. Ini bercerita tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan saya rasa kita sudah pernah mendengar cerita tersebut. Ya. Saya akan bacakan di dalam Markus pasal 5 mulai ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia pun mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Dikatakan di dalam pasal 5 ayat 27, dikatakan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dikatakan di sini bahwa dia sudah mendengar akan Yesus. Mungkin dia mendengar dari orang banyak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Maka dia berpikir mungkin di saat dia sedang berputus asa saat itu, ya karena sudah 12 tahun dia mengalami sakit penyakit dan penyakit itu sudah diobati, dikatakan bahwa tidak ada faedahnya semua. Ketika dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan suatu penyakit, mungkin timbul suatu pengharapan di dalam diri dia bahwa mungkin ini adalah jalan keluar atau ini adalah jawaban doanya untuk kesembuhan dia. Oleh karena itu, dia berkata, aku telah mendengar akan Yesus. Dengan kata lain, poin yang pertama, kita bisa bangkit dari kegagalan kita adalah ketika kita percaya akan firman Tuhan. Ketika wanita ini setelah 12 tahun mengalami pendarahan, ketika dia mendengar bahwa ada Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit, timbullah suatu pengharapan kepadanya. Inilah pengharapan pada wanita itu ketika dia mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Pengharapan yang Tuhan taruh di dalam dirinya bahwa ada suatu pengharapan bahwa apapun penyakitnya yang dia alami, pasti dia bisa sembuh. Inilah suatu keyakinan ketika dia percaya kepada Yesus. Itulah yang saya katakan bahwa pengharapan itu adalah seperti sawi yang kuat, yang aman, yang dilakukan di balik tabir Allah. Jadi pengharapan itu adalah suatu pengharapan, suatu yang kuat, di mana kita bisa berharap kepada Tuhan kita bahwa Tuhan Yesus itulah yang sanggup mengatasi segala permasalahan di dalam hidup kita. Dikatakan di sini bahwa ayat ke-28-nya, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di dalam Lukas pasal yang ke-9, Lukas pasal 8 ayat 44, di sana dikatakan menjamah jubah saja, tetapi dia dikatakan di sana perempuan itu asal ku jamah saja jumbai jubah dari Yesus.
Jubah ini kalau kita berbicara di dalam Bilangan pasal 15 ayat 39 dikatakan seperti ini. Maka jubah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ketika wanita ini timbul suatu pengharapan pada Yesus, dikatakan bahwa asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Wanita ini bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi dia teringat akan firman Tuhan, bahwa dikatakan bahwa jumbai jubah itu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya sehingga kamu melakukannya dan tidak menuruti hatimu lagi, tidak menuruti akan kehendak kita lagi, tidak mengikuti keinginan diri kita sendiri. Dikatakan di sini bahwa perempuan ini selama 12 tahun telah diobati oleh berbagai tabib. Saya percaya bahwa wanita ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakitnya. Biasanya, umumnya seseorang kalau menghadapi masalah, yang terpikir yang pertama adalah bagaimana caranya untuk lepas dari segala masalah yang dia hadapi. Bukan berpikir, oh Tuhan adalah satu-satunya adalah penolong kita. Biasanya, umumnya kita manusia, Tuhan itu adalah pilihan terakhir. Ketika segala sesuatunya sudah tidak berhasil kita lakukan, nah pilihan terakhir itu adalah Tuhan. Tetapi sebagai seorang percaya kepada Tuhan, mestinya pilihan terakhir, pilihan pertama bagi kita, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sesuatu, Tuhanlah pengharapan kita satu-satu. Dialah yang sanggup menolong kita. Makanya di dalam firman Tuhan di Bilangan pasal 15 ayat 39 dikatakan bahwa jubah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu. Ketika kita tidak menuruti keinginan diri kita sendiri, ketika kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya, kita fokus kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita baca di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus banyak menjamah orang dan orang itu disembuhkan. Tuhan Yesus menjamah orang dan orang itu dibangkitkan. Justru jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan yang berkuasa itulah yang diperlukan oleh hidup kita, yang menjamah hati kita, yang menyentuh hati kita, sehingga kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan jamahan Tuhan, ketika kita merasakan sentuhan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita, maka ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Kita menerima kekuatan yang baru, kita menerima pemulihan dari Tuhan ketika kita bersandar berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Hal yang kedua, ketika bagaimana kita harus menghadapi, bertindak, bangkit kembali dari kegagalan, kita baca di dalam Markus pasal 5 ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dengan kata lain, di dalam kesulitannya, di dalam kesusahannya, di dalam penyakit itu, perempuan itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia mempunyai semangat, daya juang yang tinggi untuk bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit. Dengan kata lain, poin yang kedua, ketika kita menghadapi masalah kegagalan dalam hidup kita, kita harus berusaha dengan tekun untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita.
dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Bukan berarti ketika kita gagal, kita lalu hanya menyesali apa yang kita perbuat, menyesali dengan apa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, suatu penyesalan dengan pertobatan itu adalah suatu yang sangat berbeda. Kita kadang-kadang berpikir, dia menyesal, ya. Tapi penyesalan tanpa pertobatan itu tidak ada gunanya. Karena kalau kita hanya menyesal dengan apa yang sudah kita lalui, penyesalan itu akan menghambat segala sesuatu usaha kita ke depannya. Tetapi ketika penyesalan itu kita lakukan dan kita bertobat, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Untuk melakukannya, supaya kita berhasil, kita mempunyai pengharapan dalam Kristus. Tetapi pengharapan dengan Kristus tidak cukup hanya sekedar pengharapan. Tidak cukup hanya sekedar kita, bukan saya bilang tidak perlu mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan 100%. Tetapi bukan berarti kita hanya berserah kepada Tuhan, kita hanya berpasrah kepada Tuhan. Ketika kita pasrah, bukan berarti kita berdiam diri. Ketika kita pasrah, kita berserah kepada Tuhan. Ini beda loh antara pasrah dengan berserah. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, kalau Tuhan membuat kita sembuh penyakit kita, ketika Tuhan menolong kita lepas dari segala masalah kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika masalah kita tidak kunjung selesai atau Tuhan membiarkan masalah itu, penyakit itu tidak sembuh, kita pun tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan berserah kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam kehidupannya dikatakan bahwa dia mempunyai sakit mati yang tidak Tuhan sembuhkan. Bahkan ketika Rasul Paulus berdoa, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Seberapa besar kuasa Rasul Paulus, dia dapat menyembuhkan penyakit, tetapi Tuhan mengizinkan dia mengalami sakit mata yang tidak sembuh. Tetapi bukan Rasul Paulus itu terus putus asa, terus berdiam diri, tetapi dia tetap melakukan bagiannya melayani Tuhan. Begitu juga kita, ketika kita berserah kepada Tuhan, bukan berarti kita pasrah, berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru ketika kita menyerah kepada Tuhan, kita pun harus melakukan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan, kita harus lakukan. Bukan berarti ketika gagal, terus kita mengurung diri di kamar, kita mengurung diri di rumah, tidak bergaul dengan orang lain lagi. Bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan? Justru ketika kita gagal, kita harus berusaha dengan tekun untuk mengatasi kegagalan itu. Sehingga ketika kita berusaha dengan tekun, maka Tuhan akan melakukan bagiannya menolong kita. Dikatakan di dalam Markus pasal 5 ayat 27, dikatakan perempuan ini sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia sudah mendengar akan Yesus. Dia sudah mendengar Yesus itu bisa menyembuhkan. Tetapi dia juga harus berusaha menghampiri Yesus. Di tengah-tengah orang banyak yang begitu banyak, seorang perempuan untuk bisa dekat kepada Yesus, menghampiri secara dekat, itu bukan suatu perkara yang mudah. Apalagi kita tahu orang yang sudah pendarahan 12 tahun, tentunya badannya saya rasa sudah kurus kering. Nggak mungkin sehat gemuk, itu nggak mungkin. Orang yang pendarahan 12 tahun pasti badannya pasti kurus. Bagaimana dia harus berdesak-desakan dengan orang banyak? Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia mau berusaha dengan tekun bahwa dia harus sampai kepada Tuhan. Ketika dia berdesak-desakan dengan orang banyak, tentunya mengeluarkan tenaga. Bagaimana dia menyingkapkan orang banyak itu sehingga dia bisa sampai ke belakang Yesus. Ini suatu upaya yang harus punya semangat yang tinggi
untuk bisa mencapai Yesus. Kalau kita tidak punya semangat, udahlah, Tuhan mungkin tidak tolong saya. Kadang-kadang ketika kita belum memulai untuk mencoba sesuatu, kadang-kadang kita berkata, saya nggak bisa, saya tidak sanggup. Kadang-kadang saya selalu bilang, kadang-kadang kita menyerah sebelum kita maju untuk berperang. Ketika kita bilang kita tidak bisa, padahal masalah atau sesuatu yang akan kita lakukan itu kita belum coba. Bagaimana kita bilang tidak bisa ketika itu belum kita coba? Makanya saya selalu berkata kepada orang-orang, kalau misalnya seperti itu, saya bilang, kamu kalah sebelum kamu berperang. Karena kamu sudah bilang tidak bisa dulu sebelum kamu mencobanya. Kita berusaha untuk mengatasi kegagalan kita. Bukan berarti kita harus diam. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menjamah kita, Tuhan mau memulihkan kita. Tetapi kalau kita hanya tinggal duduk diam, duduk manis, maka kuasa Tuhan itu tidak akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita juga bisa melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dikatakan bahwa di dalam Matius pasal 25 ayat 28 dikatakan, seperti katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Poin yang ketiga adalah bertindak yang dilandasi dengan iman. Perempuan ini yang sudah dalam keadaan masih sakit, pendarahan, dan saya rasa juga dia dalam keadaan lemah, dia hanya berkata bahwa asal saja ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan ketika dia mendekati Yesus dan dia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga penyakitnya dikatakan sembuh. Inilah percaya kepada Yesus, yakin kepada Yesus harus didasari dengan hati, harus didasari dengan iman. Ketika tindakan kita didasari oleh iman kita dan kita mulai bertindak melakukannya, maka ketika itulah kita menarik kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita, dan Tuhan menjamah kita, memulihkan setiap kehidupan kita. Masalahnya di dalam kehidupan kita yang tadi saya bilang, kita percaya kepada Yesus, kita mau melakukan segala sesuatunya, tetapi ketika melakukan segala sesuatunya, kadang-kadang kita berpikir dengan pikiran kita berpikir dengan kemampuan kita. Kira-kira mampu nggak ya saya melakukan itu? Bukan kita berpikir bahwa Tuhan itu mampu untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Masalahnya apa kita yakin dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Kadang-kala kita meragukan Tuhan. Kita meragukan Tuhan, kita meragukan kebenaran firman-Nya. Benar nggak ya Tuhan firman-Mu ini bahwa Engkau akan menyembuhkan saya? Kadang-kadang kita ragu sama Tuhan. Padahal sudah banyak mukjizat atau mungkin kita lihat keajaiban, mukjizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Hal yang sederhana, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pernah nggak kita berpikir bahwa kalau kita bisa bernapas saja, itu adalah mukjizat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu memerintahkan diri kita, ayo kita bernapas, nggak pernah tuh. Kita sedang tidur pun kita tetap bernapas, itu secara alamiah. Tetapi secara alamiah itu adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur segala sesuatunya. Kita tidak pernah berkata, ayo jantung kamu berdetak.
Ayo jantung kamu istirahat, tidak pernah seperti itu. Tetapi Tuhan menciptakan kita sedemikian ajaibnya sehingga kita tidak perlu memerintah organ tubuh kita semuanya ini. Mereka bekerja secara otomatis karena Tuhanlah yang merangkai semuanya. Merupakan suatu keajaiban, suatu mukjizat yang terjadi di dalam hidup kita. Percaya kepada Yesus harus dilandasi oleh suatu iman. Dan ketika iman itu kita sudah mendasar di dalam hati kita, iman itu sudah mendasar di dalam kehidupan kita, hal yang selanjutnya adalah kita harus bertindak untuk melakukan iman percaya itu. Firman Tuhan di dalam Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan tidak berguna, kosong. Karena apa? Contoh sederhana, saya berdiri di sini. Ketika saya mau keluar, di situ pintu itu tertutup. Saya tidak bisa bilang pintu itu sekarang harus terbuka. Kalau tak saya bilang itu pintu terbuka, tak Bapak Ibu kaget, ya kan? Tapi untuk membuka pintu itu, saya harus bertindak. Saya harus jalan ke depan pintu itu dan menarik handle pintu untuk membuka. Memang ada orang yang bisa menolong, tetapi iman kita itu adalah didasari iman percaya diri kita sendiri kepada Kristus, bukan iman orang lain. Kita harus yakin ketika kita percaya, kita harus mendasarinya dengan iman percaya kepada Kristus. Dan ketika dasar itu kita percaya kepada Kristus didasari dengan iman di dalam hati kita dan kita mau bertindak melakukannya, maka kita menarik kuasa Allah, kita menarik kuasa itu mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukannya dengan iman, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, apapun masalah kita hari ini, jangan pernah takut. Dunia ini tidak kita bisa prediksi ke depannya seperti apa. Tidak ada yang pernah menduga dunia ini akan diserang oleh virus COVID-19. Tidak ada yang pernah menduga. Tetapi ketika kita berharap pada Kristus bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini, maka Tuhan akan menolong kepada kita. Yang Tuhan mau hanya adalah supaya kita percaya kepada Dia, kita melakukannya dengan tekun, dan kita melakukannya itu dengan dasar iman kita kepada Kristus. Di dalam Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Tidak perlu kita tawar hati ketika kita menghadapi kegagalan. Yang diperlukan adalah kita percaya ada suatu pengharapan di dalam Kristus, bahwa Dia akan menolong kita, dan kita harus berusaha bangkit kembali, bangun kembali dari kejatuhan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa sekali dikatakan 7 kali orang jatuh, dia tidak akan tergeletak. Di dalam Amsal itu firman Tuhan berkata seperti ini, bahwa 7 kali orang jatuh, tetapi dia akan bangkit kembali. Amsal ini mengajarkan kepada kita bukan soal berapa kali kita gagal di dalam kehidupan kita, tetapi Amsal mau mengajarkan kita ketika kita jatuh, ketika kita gagal, supaya kita bangkit kembali, bangun kembali. Jangan putus asa, tetapi kita harus mempunyai semangat yang tinggi, karena kita mempunyai suatu pengharapan di dalam Yesus Kristus.
Dialah Tuhan kita, Dialah Gembala kita, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, yang sanggup menolong Bapak Ibu semua, kita semua. Tidak ada masalah yang berat, tidak ada masalah yang besar kalau kita berharap kepada Tuhan. Yang penting kita percaya kepada Kristus, kita mau melakukan segala sesuatunya bagian kita, dan semuanya kita dasari dengan iman percaya kita kepada Kristus. Maka firman Tuhan yang berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang dapat memberikan kelepasan kepada kita. Maka firman itu akan berlaku kepada kita, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Karena Yesus itulah Tuhan kita yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita, yang sanggup melepaskan kita dari segala masalah hidup kita. Hari ini, apapun masalah Bapak Ibu yang hadapi, kegagalan apapun yang pernah kita alami dalam hidup kita, jangan pernah kecewa, jangan pernah menyesal, tetapi bangkitlah, karena kita punya Tuhan Allah yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari saya undang WL Singa. Kita akan mengadakan perjamuan kudus pada hari ini. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita siapkan anggur dan roti yang sudah tersedia bagi kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan kuasa-Mu Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami boleh berharap hanya kepada Engkau, karena pengharapan itu adalah seperti saut yang dilabuhkan sampai ke belakang Tamir, bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mungkin pada saat ini Tuhan mereka menghadapi masalah di dalam kehidupan mereka, dan sepertinya masalah itu belum selesai ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun masalah mereka, masalah di dalam kehidupan pribadi mereka, di dalam pekerjaan mereka, apapun masalah ataupun masalah di dalam rumah tangga mereka Tuhan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak Tuhan. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau, dia boleh berharap, mengangkat tangannya kepada Engkau Tuhan, bahwa mereka berserah kepada Engkau, bahwa mereka mengandalkan hanya kepada Engkau Tuhan di dalam setiap masalah kehidupan mereka. Dan ketika mereka berserah kepada Engkau Tuhan, maka Engkau akan menyentuh mereka, Engkau akan menjamah mereka ya Tuhan, dan Engkau akan mengalirkan kuasa-Mu, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, bahkan mengangkat setiap masalah kehidupan mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar terus Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, yang menyempurnakan setiap kebenaran firman yang telah disampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita siapkan roti yang sudah tersedia, dan kita mengangkat tinggi-tinggi, dan kita percaya bahwa setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita aminkan firman ini yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Yesus.
telah disalib, Kau yang telah mati bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita siapkan anggur di tangan kita angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu telah tercurah bagi kami, menebus segala dosa kami ya Bapa. Terima kasih buat perjamuan kudus Tuhan. Kuasa darah-Mu menyembuhkan kami, menyembuhkan segala penyakit Tuhan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat setiap kebenaran firman yang kami terima ya Tuhan. Biar kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada suatu pengharapan ya Tuhan. Karena Engkaulah gembala kami yang agung, yang menggembalakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami boleh menerima roti dan anggur-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang telah menerima anggur dan roti-Mu Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan lepaskan, yang mengalami kesesakan Engkau yang akan menghiburkan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan yang mungkin pada saat ini mereka terbaring sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Engkau yang melawat mereka, Tuhan yang menjamah mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Juga untuk setiap umat-Mu Tuhan yang membutuhkan pekerjaan saat ini Bapa, biarlah Tuhan buka jalan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka mendapatkan suatu pekerjaan yang dapat menyokong kehidupan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan juga berikan pertolongan kalau ada umat-Mu Tuhan yang mungkin hari-hari ini Tuhan mereka menghadapi masalah, baik itu pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka Tuhan, kehidupan pernikahan mereka, ataupun hubungan orang tua dengan anak. Biar Tuhan Engkau yang melawat mereka Tuhan, Engkau yang menjamah mereka, yang mengalirkan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau berbelas kasihan kepada umat, Engkau berbelas kasihan kepada kelemahan umat-Mu ya Tuhan. Kau yang akan menyembuhkan mereka, Kau yang akan memulihkan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kami berdoa
untuk hamba-Mu Pak Hengki sebagai gembala jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan hikmat marifat Kau berikan baginya Bapa. Kau berikan visi-misi-Mu Tuhan bagi gereja-Mu. Biar gereja-Mu boleh bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan Pak Hengki. Berkat-Mu melimpah baginya, juga bagi keluarganya ya Bapa. Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah melayani Engkau. Biar berkat-Mu Tuhan Kau curahkan bagi mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu, Kau tambah-tambahkan urapan kuasa-Mu Tuhan atas mereka. Biar pengurapan-Mu tercurah atas setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh setia melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan situasi saat ini ya Bapa. Apapun situasi yang ada Tuhan, kami tidak bisa memprediksi keadaan dunia ini Bapa. Tapi kami percaya satu hal Tuhan, bahwa ketika kami ada di dalam Engkau, ada suatu pengharapan yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan kepada kami, dan kami boleh menjadi kuat di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Karena ada tangan Engkau yang menopang kami, ada tangan Engkau Tuhan yang memegang setiap kami Tuhan, yang menolong kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, baik yang ada di sinode maupun yang ada di daerah-daerah Bapa. Biar Tuhan Kau tolong mereka, hikmat-Mu Kau berikan bagi mereka Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang memberitakan kebenaran firman-Mu, baik yang ada di pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Tuhan yang mencukupi akan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa kami Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan yang menolong, yang memberikan keamanan yang kondusif bagi negeri kami Tuhan. Kalau ada orang-orang yang bermaksud jahat kepada bangsa dan negara kami, yang ingin memecah belah bangsa kami Tuhan, biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan, Kau yang menolongnya, memberikan keamanan yang kondusif ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang jahat Tuhan, yang ingin mengganggu pemerintahan yang ada, yang ingin mengganggu bangsa dan negara kami ikat kuasanya, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang menolong setiap para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, staf menteri Tuhan, para gubernur, bahkan para bupati, camat, RT, RW, semua yang terlibat di dalam pelayanan, di dalam pemerintahan ini Tuhan. Biar Tuhan taruh roh takut akan Engkau Tuhan, supaya setiap pemimpin kami, mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan baik ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah. Jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari tangan-tangan orang yang bermaksud jahat pada kami. Karena Kaulah tempat perlindungan kami, bahkan perlindungan-Mu Tuhan bagi kami sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu dan kedangkan kedua tanganmu. Biarlah kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup memberkati kehidupanmu. Seperti firman yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, apabila kau dengar-dengaran dengan setia, engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, engkau melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya tercurah atas engkau. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan akan menjadikan kau kepala bukan ekor. Kemanapun kau pergi, apapun yang kau lakukan, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil. Diberkatilah pekerjaan, diberkatilah usaha, diberkatilah studi, diberkatilah keluarga. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepada engkau. Pulanglah, terimalah segala berkat, anugerah, damai sejahtera Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan Yesus, serta penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kau mulai saat ini hingga Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah berkat Tuhan atas engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sejenak ada beberapa informasi yang akan disampaikan kepada kita, Saudara Eljo, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Saya di sini akan memberikan sebuah informasi dari pemuda GBI Gerah Raya dan Ciledug Indah. Sebelumnya perkenalkan bagi teman-teman yang belum tahu, nama saya Eljo. Dan saya mau menginformasikan kalau ibadah pemuda, ibadah youth di gereja ini akan kembali aktif secara onsite, yaitu di hari Sabtu nanti tanggal 9 April jam 6 sore. Mulai hari Sabtu tanggal 9 April jam 6 sore. Terutama buat teman-teman yang masih duduk di bangku SMA tingkat akhir, kuliah maupun kerja, aku mengundang seluruh teman-teman yang masih berjiwa muda untuk boleh hadir di ibadah ini hari Sabtu jam 6 sore. Kalau ada yang nanya, "Bang, aku masih kelas 10 nih, boleh nggak kira-kira join di ibadah PBI, ibadah youth?" Boleh banget. Terutama teman-teman yang masih jiwanya merasa muda gitu, boleh aja join di ibadah ini. Aku mengundang teman-teman boleh hadir di ibadah ini hari Sabtu jam 6 sore. Aku juga minta tolong kalau Bapak Ibu yang punya anak yang masih berjiwa muda boleh didorong ke ibadah youth ini, dan supaya kita punya komunitas yang baik, komunitas yang luar biasa, sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itu aja informasi dari aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Berarti yang berjiwa muda ya Jo ya. Nanti saya masih berjiwa muda, boleh benar. Boleh. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa membawa ucapan syukur kita, persembahan kita. Mungkin